Pertama-tama marilah kita memuji dan mengagungkan Allah Rabbul Alamin atas segala nikmat dan karunia yang dicurahkan pada kita semua, nikmat dan karunia yang seorang pun di antara kita yang mampu untuk menghitungnya. Utamanya nikmat iman dan Islam yang merupakan nikmat yang paling berharga, nikmat yang paling utama yang Allah Subhanahu wa taala anugerahkan pada seorang hambanya. Kemudian mari kita bersolawat kepada junjungan kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Demikian pula kepada keluarga beliau dan sahabat-sahabat beliau radhiyallahu taala anhum ajma'in. Muslimin dan muslimat, hadirin wal hadirat, para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada kajian kita subuh hari ini kita masuk pada surat yang baru, yaitu surat Al-Ikhlas. Surat Al-Ikhlas yang merupakan surat yang memiliki keutamaan yang besar. Yang mana dalam sebuah hadis Rasulullah SAW beliau pernah mengatakan innaha ta'dilu thulutsal Qur'an. Bahwasanya surat Al-Ikhlas itu menyamai sepertiga Al-Qur'an. Menyamai sepertiga Al-Qur'an. Tentu saja tidak berarti bahwa kita hanya cukup membaca surat Al-Ikhlas berulang-ulang saja. Karena tentu semua ayat-ayat Al-Quran memiliki pelajaran-pelajaran yang berharga. Adapun mengapa kemudian surat Al-Ikhlas disebut sebagai sepertiga Al-Quran, ya, di antara penjelasan para ulama bahwa Al-Quran itu pembahasan utamanya itu ada 3. Al-Quran berbicara tentang masalah-masalah akidah, keyakinan, kemudian berbicara tentang masalah hukum-hukum, dan yang ketiga Al-Quran berisi berita-berita. Kecil. Apakah berita yang telah terjadi, ataukah yang akan terjadi, ataukah berita yang akan terjadi di hari kiamat kelak. Jadi kalau kita lihat Al-Quran, ya isinya tidak akan keluar dari situ. Apakah dia ayat-ayat akidah, ataukah ayat-ayat hukum, ataukah ayat-ayat tentang berita-berita. Karena Al-Ikhlas adalah merupakan surat yang berbicara tentang akidah. Bahkan poin yang paling penting dalam akidah yaitu tauhidullah, tauhid Allah Subhanahu wa taala, maka surat Al-Ikhlas merupakan sepertiga dari isi Al-Qur'an. Jadi dari sisi itu kemudian kita melihat keutamaan surat Al-Ikhlas. Sekali lagi jangan dipahami bahwa kalau begitu kita cukup membaca surat Al-Ikhlas 3 kali, berarti kita sudah mengkhatamkan Quran setiap hari misalnya. Nah, ini tentu pemahaman yang keliru, sebab dalam syariat kita itu banyak amalan-amalan yang kemudian pahalanya itu sangat besar dan disetarakan dengan amalan-amalan yang lain. Ya, disetarakan dengan amalan-amalan yang lain. Seperti misalnya yang mungkin sering kita amalkan, sholat subuh di masjid, kemudian duduk berzikir sampai terbit matahari, kemudian sholat 2 rakaat namanya sholat sunat isyraq. Itu pahalanya sama dengan haji dan umroh yang sempurna, kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tidak berarti kalau orang sudah mengamalkannya dia sudah haji, ya sudah dianggap melaksanakan ibadah haji, atau sudah dianggap melaksanakan ibadah umroh. Jadi kewajiban hajinya ya tidak gugur, ya tetap dia wajib melaksanakan ibadah haji kalau belum melaksanakan haji. Cuman pahalanya menyamai ibadah haji dan umroh yang sempurna. Nah, itu kalau kita memahami tentang dalil-dalil yang menyebutkan pahala amal-amal yang setara dengan amal-amal yang lainnya, tidak berarti dia menggantikan amal tersebut. Dia tidak menggantikannya, tapi dia memiliki nilai yang setara dengan amalan-amalan tersebut. Maka surat Al-Ikhlas ini memiliki nilai yang setara dengan sepertiga Al-Quran. Sepertiga Al-Quran, salah satu sebabnya seperti dijelaskan bahwa karena surat Al-Ikhlas berisi tentang masalah akidah, menjelaskan tentang akidah, yang mana akidah itu adalah sepertiga pembahasan Al-Quran yang membahas tentang akidah,
tentang hukum-hukum serta berita-berita. Baik, surat Al-Ikhlas. Ini merupakan satu hal yang unik juga dalam Al-Quran. Sebab biasanya nama-nama surat dalam Al-Quran diambil dari salah satu kata yang terdapat dalam surat tersebut. Ya, kita sudah bahas surat An-Nas misalnya. Di dalam surat itu memang ada kata An-Nas. Qul a'udzu birabbin nas. Qul a'udzu birabbin nas. Namakan An-Nas, surat An-Nas. Surat Al-Falaq juga dia merupakan salah satu kata dalam surat tersebut. Qul a'udzu birabbil falaq. Ya. Nanti surat Al-Lahab, ya, setelah ini di atasnya dikatakan Al-Lahab. Tabbat yada abi lahab. Memang ada kata-kata itu ada di dalamnya. An-Nasr idza jaa nasrullah. Ya, tapi Al-Ikhlas ini tidak ada kata Al-Ikhlas di dalam surat ini. Jadi kata Al-Ikhlas tidak ada dalam surat ini. Jadi surat ini dinamakan dengan kandungannya. Ya, tidak diambil dari satu kata yang terdapat di dalamnya. Ya, tapi dinamakan dengan kandungan yang terdapat dalam surat Al-Ikhlas ini. Surat Al-Ikhlas berbicara tentang tauhidullah, tentang keesaan Allah Subhanahu wa taala. Dan itu adalah keikhlasan, ya. Keikhlasan itu adalah memurnikan peribadatan, memurnikan penyembahan kita hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Itu kata arti al-ikhlas. Al-ikhlas dalam bahasa Arab kan artinya dari kata akhlasa yukhlisu ikhlasan. Ya, ikhlas itu artinya memurnikan, menjernihkan sesuatu yang dibersihkan dari segala kotoran-kotoran. Itu akhlasa yukhlisu artinya dia bersihkan semua kotorannya, dia jernihkan, dia saring, ya, sehingga hasilnya itu betul-betul murni, bersih, jernih. Itu arti kata al-ikhlas dalam bahasa. Orang Arab mengatakan az-zahabul khalis. Az-zahabul khalis artinya emas yang khalis, emas yang murni, yang tidak ada campuran besinya sedikit pun. Di al-ikhlas adalah memurnikan, membersihkan, menjernihkan dari segala noda-noda kesyirikan. Al-ikhlas itu adalah tauhid kita kepada Allah. Kita mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Kita membersihkan akidah kita dari segala bentuk keyakinan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Ya, itu yang kita baca dalam surat Al-Bayyinah misalnya. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Ya, mukhlishina. Dan tidaklah mereka diperintahkan wa ma umiru illa liya'budullaha, kecuali agar mereka beribadah kepada Allah mukhlishina lahu, dengan mengikhlaskan untuk Allah ad-din, agama ini. Ya, mukhlishina lahuddin, dengan mengikhlaskan agama yang dia kerjakan hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada tujuan-tujuan yang lain. Tidak ada sembahan-sembahan yang lain. Dia beribadah hanya ditujukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia punya keyakinan akan keesaan Allah dalam rububiyahnya, dalam uluhiyahnya, dalam asma dan sifat-sifatnya. Itulah dia al-ikhlas. Membersihkan akidah kita, membersihkan penyembahan kita dari segala kesyirikan dan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu yang dikandung oleh surat Al-Ikhlas ini. Sehingga dia dinamakan dengan surat Al-Ikhlas. Sebagian ulama ini mengatakan dinamakan surat Al-Ikhlas karena surat ini murni hanya membicarakan tentang tauhid. Dia tidak membicarakan sesuatu yang lain selain daripada tauhid. Dari ayat yang pertama sampai ayat yang terakhir, semua ayat-ayatnya berbicara tentang tauhidullah, tentang keesaan Allah Subhanahu wa taala. Surat-surat yang lain berisi ya bercampur biasanya, ada tentang tauhid, tentang hukum, ya, ada berita, ada perintah, ada larangan dalam surat-surat yang lain. Dalam surat Al-Falaq, surat An-Nas yang sudah kita bahas, ya, situ ada berbicara tentang nama Allah, sifat Allah, ya,
al-ilah, al-malik, Rob, ya, Rabbin Nas, Rabbil Falak, kemudian berbicara tentang masalah sihir dalam surat Al-Falak, berbicara tentang gangguan syaitan dalam surat An-Nas. Jadi dia isinya bercampur, membahas beberapa hal dalam satu surat itu. Adapun surat Al-Ikhlas ini, dia murni hanya berbicara tentang tauhidullah, tentang keesaan Allah Subhanahu wa taala. Berbicara tentang nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala yang terkait dengan kemahakuasaannya, maha besarannya dan kemahatunggalan Allah Subhanahu wa taala. Nah, dari itulah sebagian ulama mengatakan dinamakan dia surat Al-Ikhlas karena dia hanya membicarakan tentang Allah Subhanahu wa taala, tentang nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala, tentang tauhid kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam surat Al-Ikhlas ini ada dua nama Allah yang disebutkan di dalamnya yang tidak, atau dua sifat Allah yang tidak disebutkan dalam ayat-ayat yang lain. Ya, itu sifat Allah sebagai Al-Ahad dan As-Samad. Ya. Qul huwallahu ahadun. Allahu As-Samad. Jadi Al-Ahad dan As-Samad ini dua nama yang tidak disebutkan dalam ayat-ayat yang lain. Dia hanya terdapat dalam surat Al-Ikhlas ini. Itulah beberapa keistimewaan atau keunikan, ya, keutamaan daripada surat Al-Ikhlas yang akan kita bahas pada pagi hari ini. Baik. Firman Allah Subhanahu wa taala, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Surat Al-Ikhlas ini diturunkan Allah Subhanahu wa taala dengan sebab, ya. Ada sebab, yaitu dalam sebagian riwayat disebutkan orang-orang musyrik, ya, sebagaimana disebutkan oleh Imam At-Tabari dalam tafsirnya dari sahabat Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu, juga dari sahabat Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhu, bahwasanya orang-orang musyrik datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan mengatakan, ya Muhammad, unsub lana rabbak. Mereka mengatakan, ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, unsub lana rabbak, sebutkan nasabnya Tuhanmu. Ini merupakan satu pertanyaan yang melecehkan. Sebutkan nasabnya Tuhanmu. Maka turunlah ayat ini. Qul huwallahu ahad. Dalam riwayat yang lain disebutkan bahwa yang bertanya adalah orang-orang Yahudi. Orang-orang Yahudi datang bertanya kepada Rasulullah Muhammad SAW. Mereka mengatakan, ya Abul Qasim, Allahu khalaqal khalqa, faman khalaqallah. Mereka, wahai Abul Qasim, itu namanya Rasulullah SAW yang dipanggil oleh orang Yahudi, Allah itu telah menciptakan ciptaan-ciptaannya. Maka siapakah yang menciptakan Allah? Maka turunlah surat Al-Ikhlas ini. Jadi itu ada dua riwayat yang menyebutkan tentang sebab turunnya surat Al-Ikhlas berkaitan dengan pertanyaan yang melecehkan, ya, dari orang-orang musyrik dan dari orang-orang Yahudi. Tidak menutup kemungkinan dia turun karena menjawab semua pertanyaan tersebut. Jadi kadang-kadang ada ayat-ayat yang turun, itu sebab turunnya lebih dari satu. Ada beberapa sebab, ada beberapa hal yang terjadi, kemudian ayat itu turun untuk menjawab semua hal tersebut. Jadi bisa saja orang musyrik bertanya, orang Yahudi juga bertanya, kemudian turunlah firman Allah Subhanahu wa taala sebagai jawaban atas pertanyaan-pertanyaan mereka. Jadi mereka bertanya tentang Allah Subhanahu wa taala karena mereka lah kaum yang musyrikin, mereka yang musyrik, ya, mereka menganggap seperti misalnya orang-orang musyrik menganggap bahwasanya malaikat-malaikat itu adalah anak-anak Allah. Mereka menganggap bahwasanya berhala-berhala mereka juga adalah anak-anak Allah. Itu keyakinan orang musyrik.
Orang-orang Yahudi mengatakan Nabi Uzair adalah anak Allah. Orang Nasrani mengatakan Nabi Isa Al-Masih adalah anak Allah. Jadi baik orang musyrik, orang Yahudi, orang Nasrani semuanya jatuh dalam kesyirikan. Mereka mengatakan Allah memiliki anak. Bahkan dalam pertanyaan mereka ini lebih tidak kalah kufurnya ketika mereka bertanya, sebutkan nasabnya Tuhanmu. Artinya dia mengatakan Allah dilahirkan kalau dia punya nasab. Ya. Sama orang Yahudi yang mengatakan siapa yang menciptakan Tuhanmu? Berarti dia bukan khalik, dia makhluk. Ya, ta'alallahu wa taqaddas amma yaqulun. Maha tinggi dan maha suci Allah daripada apa yang mereka perkatakan. Bahkan ketika orang-orang Yahudi bertanya kepada Rasulullah SAW, dalam riwayat itu disebutkan Rasul kemudian marah, ya, beliau sangat marah mendengarkan pertanyaan orang-orang Yahudi ketika mereka mengatakan man khalaqallah, siapa yang menciptakan Allah. Lalu kemudian Jibril datang menenangkan Rasulullah SAW dan turunlah surat Al-Ikhlas ini. Ya. Kemudian dikatakan lagi bahwasanya orang-orang Yahudi setelah turun surat Al-Ikhlas itu, mereka datang lagi bertanya, bagaimana sifatnya Tuhanmu? Seperti apa? Ya, seperti apa Tuhanmu itu? Nabi marah lagi. Karena marah bukan karena marah karena mereka tidak mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka datang lagi Jibril menenangkan Rasulullah SAW dan turunlah firman Allah Subhanahu wa taala, wa ma qadarullaha haqqa qadrih. Dan mereka tidak mengagungkan Allah Subhanahu wa taala dengan pengagungan yang sebenarnya. Nah, itu terkait dengan sebab turunnya surat Al-Ikhlas ini. Maka surat ini merupakan jawaban dan bantahan atas pertanyaan tersebut. Allah mengatakan, "Qul," katakanlah wahai Muhammad, "huwa Allahu ahad." Nah, di sini ada beberapa penafsiran para ulama. "Qul huwa Allahu ahad." Pertama mengatakan qul huwa Allahu ahad. Huwa itu adalah jawaban dari pertanyaan tadi. Katakanlah Muhammad, huwa dia, huwa kan artinya dia. Maksudnya dia yang kalian tanyakan itu. Ya. Tuhanku yang kalian tanyakan itu. Nabi, qul huwa Allahu. Qul huwa Allah. Katakanlah Muhammad, dia yang kalian tanyakan itu adalah Allah. Ahadun artinya satu. Qul huwa Allah ahad. Ahad di situ kalau dari sisi i'rab ya, kalau dalam bahasa Arab ada namanya i'rab ya, bahas kedudukan kata dalam kalimat. Sebahagian ulama mengatakan ahad di situ adalah badal, istilahnya badal pengganti dari kata Allah. Jadi kalau badal itu berarti kita bisa bilang huwa Allah dan kita juga bisa mengatakan huwa ahadun. Itu namanya badal dalam bahasa Arab, pengganti. Qul huwallahu ahad artinya qul huwallahu huwa ahad. Itu artinya, itu maknanya. Katakanlah wahai Muhammad, dia Tuhan yang kalian tanyakan itu, Tuhanku yang kalian tanyakan itu adalah Allah. Qul huwallahu. Katakan wahai Muhammad, dia yang kalian tanyakan adalah Allah. Huwa ahadun, ini maknanya. Huwallahu huwa ahad. Dia adalah Allah, dia itu satu. Jadi merupakan jawaban daripada pertanyaan orang-orang musyrik ataupun orang-orang Yahudi. Atau bisa juga dikatakan ahadun di situ kalau dari sisi i'rabnya ya, kita membedah kedudukan kata dalam kalimat, dia adalah al-khabar ats-tsani. Bahasa Arab ada namanya mubtada dan khabar. Ya, kira-kira semacam mungkin subjek predikat lah kalau dalam bahasa kita ya. Qul huwallahu. Huwa Allah. Dia itu Allah. Huwa adalah mubtada'nya, Allah adalah kabarnya. Huwa Allah. Dia adalah Allah. Kabar yang kedua, ahadun. Ya, jadi huwa Allah dan huwa ahad. Jadi sama tadi artinya, dia adalah Allah dan dia adalah satu. Nah itu arti qul huwallahu ahad.
ada lagi penafsiran ulama mengatakan huwa di situ adalah namanya dhamirus sya'ni dalam bahasa Arab. Dhamirus sya'ni. Dia kata ganti yang bermakna asya'nu wal amru. Artinya kalau kita bahasa Indonesia kan bisa kita katakan keadaannya atau kenyataannya adalah seperti ini. Nah, itu namanya dhamirus sya'ni. Huwa kadang-kadang pakai innahu. Ya, keadaannya sebenarnya, kenyataan yang sebenarnya adalah seperti ini. Jadi mereka mengatakan Tuhanmu seperti apa, Tuhanmu siapa, nasabnya seperti apa. Qul huwa, yani asya'nu wal amru. Katakanlah Muhammad, pada kenyataannya, pada keadaan yang sebenarnya, Allahu ahad. Wa Allahu ahad. Jadi, keadaannya adalah, atau kenyataannya adalah Allahu ahad. Allah itu satu. Allah itu satu. Dia tidak beranak, tidak diperanakan, tidak punya nasab dan tidak punya keturunan. Nah, itu penjelasan ya dari sisi bahasanya bagaimana kita memahami qul huwallahu ahad. Ya, karena kalau kita tidak mengerti bahasa Arab misalnya, ya kita tinggal baca saja terjemahan qul huwallahu ahad, katakanlah dia adalah Allah satu, yang satu gitu terjemahannya. Nah, kalau kita paham bahasa Arab, kita akan bertanya ini dalam bahasa Arab posisinya apa ya supaya bisa dipahami dengan jelas. Maka begitu penjelasannya, ya. Qul huwa Allah ahad. Bisa berarti katakanlah Muhammad, huwa Allah, dia Tuhan yang kalian tanyakan itu adalah Allah. Huwa ahad, dan dia yang kalian tanyakan itu adalah Tuhan yang satu. Atau bisa berarti tadi qul huwa dhamirus sya'ni, keadaannya, kenyataannya adalah kalian tanyakan tentang apakah Allah itu punya nasab, apakah dia sebagai seperti apa, kata Rasulullah. Qul, dikatakan oleh Allah, qul, katakan Muhammad, huwa, yani sya'nu wal amru, keadaan yang sebenarnya, kenyataannya adalah Allahu ahad. Allah itu satu, tidak punya nasab ke atas dan tidak punya keturunan ke bawah. Qul huwallahu, Allahu adalah nama Allah yang paling agung, ya, nama Allah. Allah punya banyak nama. Tidak hanya 99 nama. Kadang-kadang disebut ada 99 al-asma al-husna. 99 itu yang disebutkan dalam hadis bukan batasan. Ya, bukan batasan. Tetapi ada 99 di antara nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang menghafalkannya dan beramal sesuai dengan maknanya, maka dia masuk ke dalam surga. Dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, "Inna lillahi tis'atan wa tis'ina asman. Man ahsaha dakhala al-jannah." Sesungguhnya Allah memiliki 99 nama. Siapa yang mampu menghitungnya atau menghafalkannya dan beramal sesuai dengan konsekuensi daripada nama-nama, makna daripada nama-nama Allah itu, dakhala al-jannah, maka dia masuk surga. Nah, ini yang kadang-kadang dipahami oleh orang bahwa Allah hanya punya 99 nama. Sebenarnya Allah itu kita tidak tahu namanya sebanyak apa, ya. Itu yang kita tahu hanya beberapa saja. Ya, di antaranya 99 itu yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu pun ulama berbeda pendapat, ya, tentang sebahagian nama di antara yang 99 ini. Mengapa kita katakan Allah namanya tidak terbatas pada 99? Karena dalam hadis yang lain, dalam sebuah doa, Rasulullah SAW pernah membaca dalam doanya, Allahumma inni as'aluka bi kulli ismin huwa laka samaita bihi nafsak aw anzaltahu fi kitabik aw 'allamtahu ahadan min khalqik aw ista'tharta bihi fi 'ilmil ghaibi 'indak an taj'alal Qur'ana rabi'a qalbi wa nura sadri ila akhiri ad-doa. Beliau mengatakan dalam doanya, ya Allah, inni as'aluka, aku meminta kepadamu bi kulli ismin huwa laka, dengan menyebut semua nama yang engkau miliki. Ya, dengan bertawassul, namanya tawassul, ya. Menjadikan perantara nama-nama Allah dalam meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasul mengatakan, inni as'aluka bi kulli ismin huwa laka. Saya tidak mampu sebut namamu satu-satu, ya Allah, dalam berdoa ini. Banyak sekali. Tapi beliau gabungkan saya dalam satu perkataan, as'aluka bi kulli ismin huwa lak.
Aku minta kepadamu ya Allah dengan perantaraan semua nama yang engkau miliki. Samaita bihi nafsak, yang engkau namakan dirimu dengan nama-nama itu. Au anzaltahu fi kitabik, atau yang engkau turunkan dalam kitabmu Al-Quran ini. Al-Quran banyak memuat nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Au 'allamtahu ahadan min khalqik, atau nama yang kau ajarkan pada seorang hamba di antara hamba-hambamu. Jadi ada di antara nama-nama Allah yang hanya diajarkan pada nabi atau rasul tertentu yang tidak diajarkan kepada yang lain. Ya. Jadi dari situ mungkin saja ada nama-nama Allah yang Allah ajarkan pada nabi sebelum nabi kita Muhammad SAW yang tidak disampaikan kepada beliau. Awista'tharta bihi fi ilmil ghaibi indak, atau nama yang hanya engkau saja yang tahu ya Allah fi ilmil ghaibi indak, dalam ilmu ghaib yang ada di sisimu yang kami tidak tahu. Nah, dari hadis itu, dari doa Nabi itu dipahami oleh para ulama bahwasanya kalau begitu nama Allah Subhanahu wa taala yang ada dalam Al-Qur'an itu ya belum semuanya. Atau nama Allah yang Nabi Shallallahu alaihi wasallam sampaikan itu juga belum semua daripada nama-nama Allah, karena masih ada yang engkau ajarkan kepada sebagian di antara hamba-hambamu, dan ada lagi yang engkau tidak ajarkan kepada siapapun, hanya engkau saja yang tahu dalam ilmu gaibmu ya Allah. Berarti nama Allah tidak terbatas pada 99 nama. Hanya di antara nama-nama Allah yang banyak itu, kalau kita menghafalkan 99 di antaranya, dan kita beramal sesuai dengan muqtada, sesuai dengan apa yang menjadi konsekuensi dari nama-nama Allah itu. Jadi misalnya Allah Maha Melihat, ya. Tidak cukup kita sekedar menghafal Allah Maha Melihat. Allah itu Al-Basir namanya. Namanya Al-Basir, artinya yang Maha Melihat. Tidak cukup sudah kita hafal. Harus kita beramal sesuai dengan makna nama tersebut. Artinya Allah Maha Melihat, maka jaga amal Anda. Jangan sampai Allah melihat dari Anda satu perbuatan yang tidak Allah sukai. Begitu pula kita mengetahui nama Allah Subhanahu wa taala As-Sami', yang artinya Maha mendengar. Ya, tidak cukup kita sekedar menghafal nama Allah As-Sami'. Tidak cukup. Sekarang apa amal kita terkait dengan nama As-Sami' itu? Kita tahu Allah Maha mendengar. Nah, sekarang beramallah, jangan sampai mengeluarkan kata-kata yang akan Allah dengarkan, pasti Allah mendengarkannya, yang Allah tidak ridhai. Ya. Di antara nama Allah Ar-Razzaq. Ar-Razzaq. Nama Allah yang artinya Maha memberi rezeki. Tidak cukup saudara kita hafalkan nama itu, tapi kita harus beramal sesuai dengan apa yang menjadi konsekuensi dari nama tersebut. Allah Maha memberi rezeki berarti saya mencari rezeki hanya mengharapkannya dari Allah Subhanahu wa taala, dan dengan cara yang dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala, karena bagaimanapun juga rezeki kita itu sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa yang menjadi milik kita tidak akan pernah nyasar ke orang lain, ya cepat atau lambat, ya. Dan apa yang menjadi milik orang lain tidak akan pernah kesasar sampai ke kita, ya. Apa yang memang menjadi bagian kita, hanya itulah yang akan kita dapatkan. Cuma masalah waktu saja ini, waktu datangnya segera atau datangnya lambat. Jadi kalau ketika orang memahami nama Allah Subhanahu wa taala Ar-Razzaq, dia harus beramal sesuai dengan apa yang dia pahami itu. Carilah rezeki dari jalan yang Allah halalkan. Karena rezeki kita hanya datang dari Allah, tidak datang dari mana-mana. Hanya dari Allah saja, meskipun jalannya bisa bermacam-macam. Allah kirimkan kepada kita rezeki kita dengan berbagai macam jalan. Nah, itu yang dimaksud dengan menghafalkan, ya. Innalillahi tis'atan wa tis'ina asman. Allah punya 99 nama. Siapa yang menghafalkannya, maksudnya dia menghafalkan nama itu, memahami maknanya, dan beramal sesuai dengan apa yang dituntut oleh nama-nama Allah tersebut. Nah, Allah adalah nama Allah yang al-a'zam. Bismillahirrahmanirrahim. Nama Allah yang paling utama. Allah. Ya. Qul huwallah. Katakanlah wahai Muhammad, dia adalah Allah. Tuhanku yang kalian tanyakan itu adalah Allah. Dan Tuhanku yang kalian tanyakan itu adalah satu, tunggal. Ya. Qul huwallahu ahad. Kata ahad dalam bahasa Arab berarti satu. Dan ini juga merupakan hal yang unik dalam ayat ini, di mana Allah Subhanahu wa taala mengatakan kata ahad. Dalam bahasa Arab satu itu juga ada, bisa juga wahid. Wahid juga berarti satu, ya. Atau pertama, kalau pertama awal, al-awal itu pertama, ya. Baik.
Nah, kata ahad ini dalam bahasa Arab itu tidak ada kata duanya, tidak ada. Ya, jadi kalau kita bisa menghitung ya, kalau dalam bahasa Indonesia kita menghitung 1, 2, 3 kan ada lanjutannya itu. 1 ada lanjutannya 2. Dalam bahasa Arab kita mengatakan wahid, isnan, salasah. Wahid, isnan, salasah. 1, 2, 3 dan seterusnya. Kalau ahad itu tidak ada duanya, tidak ada angka duanya gitu. Ya. Kata ahad saja. Tidak ada apa nomor duanya, tidak ada. Kalau wahid, isnan. Ya, wahid, isnan, salasah. Tapi kalau ahad memang cuma kata itu yang ada. Cuma kata ahad itu yang ada. Subhanallah. Ya, qul huwallahu ahad. Allah itu ahad, Allah itu satu, ya. Sampai kata yang dipakai dalam ayat ini oleh Allah Subhanahu wa taala pun kata yang memang juga satu-satunya kata yang tidak ada lanjutannya gitu. Tidak ada kata duanya dan kata tiga dan seterusnya. Ahad ya ahad. Nah, itu menunjukkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala betul maha tunggal, maha esa. Qul huwallahu ahad. Katakanlah dia yang kalian tanyakan itu, Tuhanku yang kalian tanyakan itu adalah Allah. Dia, Tuhanku yang kalian tanyakan itu adalah satu. Tunggal. Allahu as-samad. Nah, dalam ayat yang kedua, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan namanya yang lain, yaitu as-samad. Ini juga nama yang tidak disebutkan dalam ayat-ayat yang lain. Hanya terdapat dalam surat Al-Ikhlas ini. Sama dengan ahad tadi, ya, ahad dan as-samad hanya disebutkan dalam surat Al-Ikhlas dan tidak disebutkan dalam surat-surat yang lain. Ini keistimewaan daripada surat Al-Ikhlas. Allahu as-samad. Allah itu adalah as-samad. Apa arti as-samad? Banyak sekali penafsiran para ulama tentang makna as-samad ini. Ya. Dan dari seluruh penafsiran-penafsiran tersebut disimpulkan bahwasanya as-samad itu adalah al-kamil fi sifatihi. Al-kamil fi sifatihi, yang sempurna dalam segala sifat-sifatnya, yang tidak memiliki kekurangan sedikit pun. Alladhi yuhtaju ilaihi atau yuqsadu fi kulli hawaij, yang menjadi tujuan makhluk dalam semua kebutuhan-kebutuhan mereka. Itu arti as-samad. Ya. Kalau kata sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, beliau mengatakan dengan kalimat yang singkat, as-samad adalah alladhi yastagni an kulli ahad. Ya. Alladhi yastagni an kulli ahad wa la yastagni anhu ahad. As-samad adalah yang tidak butuh kepada siapapun. Yang tidak butuh kepada siapapun, tapi siapapun butuh kepada dia. Nah, itu. Allah tidak butuh kepada siapapun, karena yang lain adalah makhluk semuanya. Ya, mulai dari yang bernyawa, dari malaikat, manusia, jin, semuanya butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang tidak bernyawa, langit, bumi, tumbuhan, ya, batu, air, laut, sungai, semuanya butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. As-samad adalah yang sempurna dalam sifat-sifatnya, yang tidak memiliki kekurangan sedikit pun, yang menjadi tujuan dalam setiap kebutuhan dan hajat-hajat. Yang tidak butuh kepada siapapun, tetapi siapapun juga butuh kepada dia. Siapapun juga butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Iya. Jadi manusia ini tidak ada yang tidak butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Mengapa? Karena semua yang kita rasakan dalam kehidupan kita, semua fasilitas yang kita rasakan dalam kehidupan kita adalah karunia Allah Subhanahu wa taala. Yang kalau Allah Subhanahu wa taala hentikan sedikit saja dari karunia-Nya, itu akan membuat hidup kita porak-poranda. Kita bisa bernafas karena ada udara yang Allah ciptakan. Udara adalah merupakan nikmat Allah Subhanahu wa taala yang kita hirup, yang jarang sekali orang merasakannya sebagai sebuah nikmat. Mengapa? Karena biasanya manusia itu
menganggap nikmat kalau itu khusus untuk dia. Nah, ini biasanya manusia. Kalau dia merasakan sesuatu yang khusus untuk dia, yang tidak sampai tidak dimiliki oleh orang lain, yang mengatakan, oh ini nikmat Allah. Padahal sebenarnya semua yang Allah berikan adalah nikmat Allah Subhanahu wa taala. Udara itu kan semua orang hirup gitu ya. Bukan kekhususan untuk satu orang saja. Semua orang yang beriman, yang kafir, ya, hewan-hewan juga menghirup udara, tumbuh-tumbuhan juga butuh oksigen. Semua menikmatinya. Sehingga kadang-kadang manusia itu lupa bahwa itu merupakan nikmat Allah Subhanahu wa taala. Mengapa? Karena dia bukan sesuatu yang khusus untuk dia. Nah, kalau Allah Subhanahu wa taala menghentikan nikmatnya ini sejenak, maka semua yang membutuhkan oksigen bisa mati. Ya. Kalau kita kemudian berada di tempat yang tidak ada oksigennya, kita tidak bisa hidup. Kita berada di tempat yang oksigen sangat sedikit saja, kita bernapas setengah mati. Memang Allah itu dibutuhkan oleh siapa saja. Allah Samad. Semua makhluk membutuhkan Allah Subhanahu wa taala. Allah berikan kita air, ya, yang mana air juga dinikmati semua orang, sehingga kadang-kadang orang tidak menyangka, tidak merasa bahwasanya air itu adalah nikmat Allah Subhanahu wa taala. Ini kalau kita bicara tentang nikmat akan sangat panjang sekali kita bicara tentang nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala. Nantilah insyaallah dalam ayat-ayat yang lain ada yang khusus berbicara tentang nikmat, kita akan bicara tentang nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala insyaallah. Jadi Allahus Samad. Allah kalau di dalam terjemahan Quran bahasa Indonesia biasa diartikan Allah tempat bergantung segala sesuatu atau tempat bersandar segala sesuatu. Meskipun kata tempat kayaknya kurang tepat ya. Atau yang tepat adalah zat yang bergantung kepadanya segala sesuatu. Allah itu bukan tempat. Zat yang bergantung kepadanya segala sesuatu. Zat yang bersandar kepadanya segala sesuatu. Itu kalau kita baca terjemahan Al-Quran dalam bahasa Indonesia. Itu merupakan makna daripada yang kita jelaskan tadi. Dia adalah yang dibutuhkan oleh seluruh makhluknya. Yang bersandar kepadanya seluruh makhluknya. Yang bergantung kepada seluruh makhluknya. Yang kalau dia putuskan nikmat-nikmatnya, maka hidup kita ini akan porak-poranda. Allah menghentikan oksigennya, Allah menahan langitnya untuk tidak menurunkan hujan, Allah menahan buminya untuk tidak mengeluarkan mata air, ya habis kita. Kalau Allah hentikan mataharinya untuk tidak terbit, ya, tidak ada pergantian siang dan malam, kita tidak mendapatkan cahaya, habis kehidupan kita. Itulah Allah Subhanahu wa taala. Dia adalah As-Samad. As-Samad yang bergantung kepadanya, yang bersandar kepadanya, yang dibutuhkan oleh semua makhluk-makhluk. Jadi Allah Subhanahu wa taala dalam ayat ini menjelaskan ya salah satu namanya dan menunjukkan sifatnya yang sempurna dalam segala sifatnya dan dibutuhkan oleh siapapun juga. Karena kesempurnaan itulah, karena dia yang maha sempurna dalam segala sifat-sifatnya, yang tidak punya kekurangan sedikit pun, maka memang seharusnya kita itu hanya bergantung kepada Allah. Ya, kita hanya bersandar kepada Allah dalam segala keadaan kita. Hanya saja kadang-kadang manusia itu memang itulah manusia. Nah, tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dan sering merasa dirinya kuat, merasa dirinya mampu, yang membuat dia tidak merasa butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, dalam surat Al-Alaq Allah mengatakan kalla innal insana la yatgha. Kenapa? Ar-ra'ahu istaghna. Innal insana la yatgha. Sesungguhnya manusia itu yatgha, sombong, melampaui batas. Mengapa banyak manusia sombong, dia melampaui batas? Dia lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia tidak merasa bahwa dia sebenarnya bergantung kepada Allah. Ar-ra'ahu istaghna. Karena dia melihat dirinya serba berkecukupan. Dia merasa dirinya tidak butuh kepada siapa-siapa. Dia punya jabatan, kedudukan, harta yang banyak, punya pengawal yang lengkap, ya, punya pengikut yang banyak. Dalam pikiran dia, saya tidak akan butuh kepada siapa-siapa. Iya, mungkin dia tidak butuh kepada makhluk, tapi dia tetap butuh kepada Allah Subhanahu wa taala.
Dia tetap butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Banyak hal-hal yang tidak bisa diberikan oleh makhluk untuk dia. Ya. Banyak sekali hal-hal yang tidak bisa dibeli dengan uang. Maka manusia itu tidak boleh kemudian merasa dirinya serba berkecukupan kemudian melupakan bahwa dia butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah As-Samad. Ya. Allah adalah As-Samad. Zat yang bergantung kepadanya segala sesuatu, zat yang dibutuhkan oleh segala sesuatu. Maka rasakanlah kecilnya diri kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita membaca ayat-ayat tentang nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala itu, salah satu hikmahnya sebenarnya, salah satu manfaatnya adalah agar kita merasakan kecilnya diri kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Antumul fuqara'u ilallah. Antumul fuqara'u ilallah. Kalian itulah yang butuh. Kalian fakir kepada Allah Subhanahu wa taala. Menyombongkan diri akan membuat kita kafir kepada Allah Subhanahu wa taala. Minimal kufur kepada nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala, dan kalau itu terjadi Allah bisa menghukum kita, mengadab kita. Lihatlah bagaimana Allah membinasakan Qarun dan segala harta-hartanya. Ya, dalam sekejap, ya, Qarun yang menyombongkan diri dalam sekejap fa khasafna bihi wa bidarihi al-ardh, kata Allah. Kami tenggelamkan dia, ya, dia terjadi apa itu? Orang bilang sekarang seperti tanah yang tiba-tiba longsor begitu. Amblas gitu ya. Sering kita lihat kejadian ya. Itu namanya al-khasf. Tanah yang tiba-tiba amblas. Curut. Yang di atasnya masuk semua ke dalam tanah, tertimbun. Itu yang terjadi pada Qarun. Fa khasafna bihi wa bidarihi al-ardh. Kami tenggelamkan dia, kami benamkan dia dan rumahnya dan seluruh kekayaannya ke dalam bumi. Tidak ada yang tersisa. Itu yang terjadi pada. Yang sombong seperti itu. Dalam sekejap Allah tenggelamkan dia. Sehingga orang kalau ketemu harta tertimbun, orang bilang harta karun. Harta Qarun. Karena memang Qarun itu dibenamkan ke dalam bumi oleh Allah dengan seluruh harta-hartanya. Karena kesombongannya itu. Ya, tidak merasa bahwa dia butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana Firaun yang mengatakan dia ana rabbukumul a'la. Dia mengatakan dirinya akulah Tuhanmu yang paling tinggi. Dia mengatakan ma'alimtu lakum min ilahin ghairi. Tidak ada sembahan yang lain bagi kalian selain aku. Allah hukum dia karena kesombongannya. Dia merasa dengan kekuasaannya, dengan kekayaannya, dengan bala tentaranya yang banyak, dia tidak butuh kepada siapapun. Dia kafir kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah tenggelamkan dia ke dalam lautan. Ya, Allah tenggelamkan dan seluruh bala tentara ditenggelamkan ke dalam lautan. Sebagai hukuman dari Allah Subhanahu wa taala. Karena itu mari kita rasakan ketika mempelajari dan membaca ayat-ayat tentang nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, mari kita resapi, kita hayati, karena di antara nama-nama itu yang menunjukkan keagungan Allah, kebesaran Allah Subhanahu wa taala itu seharusnya membuat kita merasa semakin butuh kepada Allah, semakin tunduk kepada Allah, ya, semakin merasa diri kita ini kecil dan tidak memiliki apapun, ya, di depan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga orang-orang yang merasa dirinya itu butuh kepada Allah, standar kepada Allah, ya, fakir kepada Allah Subhanahu wa taala, dia tidak akan menyombongkan diri baik di depan manusia karena dia merasa dirinya kecil. Semua yang dia miliki hanya pemberian Allah Subhanahu wa taala. Dia tidak akan sombong kepada manusia dan apalagi akan sombong kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kesombongan itu ada dua macam, ya. Kata Rasulullah ketika beliau mengatakan la yadkhulul jannata man kana fi qalbihi mithqalu dzarratin min kibr. Tidak akan masuk ke dalam surga orang yang dalam hatinya ada sebesar dzarrah daripada kesombongan. Sombong sebesar dzarrah. Ya, dzarrah itu sesuatu yang sangat kecil sekali. Dia mengatakan atom, ya. Sebesar atom dzarrah. Sebesar atom kesombongan tidak akan masuk ke dalam surga. Orang bertanya, Rasulullah, rajulun yuhibbu yakuna na'lahu hasanan wa thawbuhu hasanan. Bagaimana kalau orang suka bajunya bagus, sandalnya, sepatunya bagus, ya Rasulullah? Apakah itu sombong? Kata Nabi, itu bukan sombong. Itu innallaha jamilun yuhibbul jamal, kata Nabi. Ya, Allah itu jamil, maha indah, yuhibbul jamal, dan dia menyukai keindahan. Orang suka pakai baju yang bagus, suka pakai alas kaki yang bagus, tidak ada masalah. Kata Nabi, al-kibru batarul haqqi wa hum. Kesombongan adalah
Yang pertama, batulul haq, menolak kebenaran. Kebenaran datang dari Allah. Itu kesombongan kepada Allah. Wa ghamtun nas, merendahkan manusia. Kesombongan kepada makhluk. Dua bentuk kesombongan, sombong kepada Allah dengan menolak kebenaran, dan sombong kepada makhluk bahkan dan mengecilkan. Itu jangan sampai kita dalam hati kita, karena akan menyebabkan kita tidak akan masuk ke dalam surga. Rasakanlah yang maha besar adalah Allah, dia Allah Samad, tempat kita bersandar, ke zat yang kepadanya kita bersandar, yang kepadanya kita bergantung. Kita serahkan semua urusan kita dalam segala keadaan, baik kita lapang maupun apalagi kalau kita sedang sempit, maka selalulah kembali standar, serahkan urusan kita hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baiklah para pemirsa, saya kira sudah jam 6 ya, jadi 2 ayat ini yang sempat kita bahas pada sore hari ini. Insyaallah kita akan lanjutkan menyempurnakan ayat-ayat yang tersisa pada bagian kita yang akan datang insyaallah. Saya cukupkan sampai sekian. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Saya kembalikan pada Pak Prof. Ma'ruf.